Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang kami hormati. Izinkan kami dari tim developer Pakepat atau PAI Kelompok 4 untuk memaparkan rancangan aplikasi akses log test yang kami buat. Perkenalkan sebelumnya, kami bertiga, yaitu saya sendiri, Nora Sabila dengan Nik Mahir 20 sebagai UI UX Designer, dan juga rekan-rekan saya, yaitu Inten Bajira dengan Nik Mahir 21 sebagai Data Analis, dan Dida Yasvi dengan Nik Mahir 24 sebagai Team Leader. Baik, selanjutnya izinkan kami menjelaskan mengenai profil perusahaan, di mana studi kasus yang kami angkat ini adalah mengenai Erlangga Assessment Center atau yang bisa disebut dengan AAC. AAC sendiri merupakan lembaga di dalam Universitas Erlangga yang didirikan pada tahun 2020, di mana AAC ini mengemban amanah untuk menyediakan berbagai layanan dan program mengenai asesmen. Baik, selanjutnya terdapat latar belakang pembuatan aplikasi, yaitu yang pertama adalah adanya problem perusahaan tidak memiliki sistem aplikasi berbasis mobile yang dapat digunakan sebagai alat tes ujian. Kemudian problem kedua adalah perusahaan masih menggunakan platform Google Forms sebagai alat tes, di mana ini memiliki risiko yang sangat tinggi terhadap pencurian data maupun tindak kecurangan. Dan untuk problem ketiga adalah kurangnya informasi secara detail dari masing-masing setiap jenis tes yang ada, dan seringkali membuat peserta ini bingung atau pengguna bingung. Baik, berdasarkan permasalahan tersebut, kami mengusung beberapa solusi, di mana solusi yang pertama, aplikasi kami ini hadir yang dapat digunakan secara online dan juga berbasis mobile. Untuk solusi yang kedua, aplikasi kami dibuat dengan mengutamakan keamanan dan pencurian dari data dan bersih dan tidak adanya tindak kecurangan. Dan untuk solusi yang terakhir, aplikasi kami dapat memuat informasi, instruksi beserta latihan-latihan seputar tes dan juga hasil report dari ujian yang telah disediakan oleh peserta. Baik, untuk tujuan pembuatan aplikasi kami sendiri, Access Log Test ini merupakan aplikasi berbasis mobile yang bergerak di bidang pendidikan yang dapat Bapak Ibu lihat pada bagian sebelah kanan terdapat beberapa fitur jenis ujian seperti tes potensi akademik, tes minat studi, dan juga tes minat karir. Baik, selanjutnya adalah mengenai detail aplikasi, di mana untuk penggunanya sendiri terdapat dua macam user, yaitu user atau pengguna yang akan menggunakan aplikasi mobile tersebut, dan juga user sebagai seorang admin yang akan mengendalikan sistem itu sendiri. Dan untuk lingkungan operasinya di sini terdapat spesifikasi yang dibutuhkan, yaitu yang pertama adalah smartphone dengan minimal iOS 11 ataupun Android dengan versi 6.0, dan juga smartphone yang memiliki minimal RAM sebesar 4 GB dan juga harus terhubung ke internet saat menggunakan aplikasi. Dan di sini kami untuk pemodelan sistem aplikasi Access Log sendiri, kami merancang pemodelan sistem berupa use case, activity diagram, dan juga sequence diagram. Dan yang kami tampilkan di sini adalah use case secara keseluruhan, di mana terdapat dua aktor, yaitu user dan juga admin. Di sini admin dapat melakukan berbagai macam proses, yaitu yang pertama ada hapus data user, ada tambah data user, edit data user, kemudian user juga dapat mengedit modul, panduan, dan juga halaman help, dan juga di sini admin dapat mengelola data hasil ujian. Dan untuk user atau pengguna sendiri dapat melihat panduan, melihat halaman help, mengakses tryout maupun ujian yang sesungguhnya, dan juga melihat hasil ujian yang telah dia lakukan. Dan untuk semua aktivitas yang dilakukan harus melakukan login ke sistem terlebih dahulu. Baik, untuk berikutnya, pada aplikasi kami sudah menyediakan beberapa fitur yang dapat digunakan oleh user, di mana pada tampilan aplikasi di bagian pojok kanan atas terdapat dua fitur yang dapat digunakan oleh user. Yang pertama yaitu fitur panduan, di mana panduan ini berisi langkah-langkah cara pengerjaan soal pada aplikasi kami, dan juga fitur help, di mana fitur help ini berisi kumpulan pertanyaan yang akan sekiranya ditanyakan oleh user. Dan pada bagian navigasi bar bawah terdapat beberapa fitur seperti fitur ujian, di mana ujian kami di sini terdiri dari dua jenis, ujian tes dan juga simulasi atau tryout. Kemudian ada bagian fitur report, di mana fitur report ini merupakan hasil akumulasi nilai yang akan diperoleh user setelah mengerjakan ujian. Dan juga ada fitur akun, di mana fitur akun ini digunakan oleh user ketika ingin keluar dari aplikasi, dan juga fitur akun sini sudah menggunakan token base seperti itu. Baik, selanjutnya ini akan kami tampilkan desain user interface untuk mobile, yaitu untuk role user sendiri yang telah kami buat. Yang pertama adalah tampilan dari login dan beranda. Untuk halaman kiri, di sebelah kiri ini adalah tampilan login, di mana di sini user dapat menginputkan username dan password yang telah didaftarkan oleh admin. Kemudian ketika user telah berhasil melakukan login, maka akan ditampilkan halaman beranda aplikasi, yaitu di sisi kanan ini adalah dashboard untuk aplikasi mobile Access Log Test itu sendiri, di mana di dashboard ini terdapat semua fitur yang ada pada aplikasi.
Kemudian untuk selanjutnya adalah tampilan ujian. Di sebelah kiri adalah tampilan halaman ujian yang tersedia. Di sini adalah daftar list sekolah atau ujian yang telah didaftarkan oleh admin. Kemudian di sebelah kanan ini adalah ketika salah satu list ujian yang tersedia ini diklik akan menampilkan jenis atau jenis ujian yang ada, yaitu ada tryout dan juga ada tes. Baik, untuk selanjutnya ketika user mengeklik button tryout, seperti contohnya kami mengambil tryout tes potensi akademik. Di sini user akan ditampilkan oleh sistem bagian prates atau bagian tampilan sebelum mengerjakan ujian, di mana pada bagian ini terdapat deskripsi pengerjaan tes TPA itu sendiri dan juga durasi dan juga jumlah soal. Ketika user belum paham, user dapat mengeklik panduan mengerjakan soal yang berwarna merah seperti itu. Pada bagian tampilan ini, user juga diminta untuk menginputkan password atau token yang sudah dikirimkan oleh admin ke email user seperti itu. Ketika semua proses sudah selesai, user akan bisa mengeklik button attempt test dan user kemudian akan diarahkan ke halaman utama untuk mengerjakan tryout TPA itu sendiri. Dan user juga dapat melihat list soal seperti bagian sebelah kanan pada bagian ini seperti itu. Selain itu, pada aplikasi kami juga terdapat tryout tidak hanya tes TPA, juga terdapat tryout tes minat studi, kurang lebih user interface-nya sama, kemudian juga ada tryout tes minat karir. Jadi next. Kemudian ketika user mengeklik button tes, maka user akan diarahkan ke halaman tes ini dan user dapat memilih berbagai tes yang tersedia. Nah, di sini contohkan tes proteksi akademik, di sini terdapat juga panduan secara singkat dan kemudian terdapat durasi ujian dan jumlah soal. Nah, di sini jika user ingin mengakses panduan yang lebih lengkap, maka user dapat klik tulisan berwarna merah ini. Kemudian di sini sebelum mengakses tes, maka user diwajibkan untuk memasukkan password yang telah diberikan oleh admin melalui email. Kemudian klik attempt test. Kemudian ditampilkan soal sebagai berikut dengan pilihan jawaban dan juga user dapat klik list soal yang dapat dilihat seperti berikut dan kemudian ketika selesai mengerjakan soal maka user dapat klik attempt test. Nah, di sini juga user dapat mengakses tes minat karir dan juga minat studi yang kurang lebih UI-nya sama dengan tes pada minat sebelumnya. Kemudian di sini tampilan halaman bahwa user telah berhasil menginputkan jawaban pada tes. Di sini user dapat kembali ke halaman sebelumnya yaitu halaman beranda. Baik, untuk berikutnya, di sini merupakan tampilan fitur panduan yang dapat dipilih oleh user pada bagian beranda atau homepage awal. Ketika user mengeklik fitur panduan, maka user akan diarahkan ke halaman berikut. User dapat memilih yaitu tes potensi akademik, panduan tes minat karir, maupun panduan tes minat studi. Di mana pada halaman utama fitur panduan ini sendiri terdapat beberapa deskripsi yang menjelaskan mengenai prosedur atau langkah-langkah dari tes yang akan dikerjakan oleh user. Ketika user merasa belum kurang paham atau mengerti, user dapat menonton video pada bagian bawah ini dan juga user dapat melihat preview soal yang akan dikerjakan user sebelum mengerjakan soal aslinya. Seperti itu. Bisa di next. Baik, di sini merupakan fitur report history nilai yang dapat dilihat user untuk mereview kembali hasil atau skor yang sudah didapat oleh user setelah mengerjakan tes atau tryout yang sudah dikerjakan sebelumnya. Pada halaman ini juga terdapat akumulasi total skor yang diperoleh oleh user dan juga tanggal pengerjaan tes yang sudah dikerjakan oleh user dan juga total jawaban benar dan juga jawaban salah seperti itu. Jadi next. Kemudian di sini terdapat halaman help. Di sini user ditampilkan berbagai fitur, yaitu call center, lokasi kami, dan juga frequently asked question. Nah, pada halaman call center di sini, user dapat menghubungi admin dengan kontak sebagai berikut, dan juga pada halaman lokasi kami, di sini ditampilkan alamat dari Office Erlangga Assessment Center dan juga dapat diakses melalui Google Maps. Kemudian halaman help frequently asked question, di sini terdapat berbagai pertanyaan yang sering ditanyakan oleh user yang kemudian dirangkum dengan berbagai jenis tes potensi akademik, tes minat studi, dan minat karir. Kemudian terakhir yaitu menu user, yang terakhir yaitu menu akun pada navigasi bar bawah. Di sini yaitu menu logout. Nah, user hanya dapat logout dari aplikasi Access Log Test.
Baik, selanjutnya yaitu adalah desain user interface dari desktop atau untuk role admin itu sendiri, di mana di sini untuk yang desktop, dashboard admin ini memiliki berbagai fitur, di mana untuk fitur yang dapat diakses oleh admin sendiri adalah yang pertama ada user, yaitu di sini admin dapat mengelola data user, baik menambah, mengedit, maupun menghapus. Dan untuk ujian, admin dapat melakukan update terhadap semua modul ujian tes yang ada. Dan untuk fitur kelola help, admin dapat mengelola, mengedit fitur help atau frequently asked question. Dan untuk kelola panduan, admin juga dapat mengedit panduan ataupun instruksi tes. Dan untuk bank soal, admin juga dapat menyunting bank soal yang telah ada. Dan untuk lebih lengkapnya, mohon maaf untuk kepada Bapak Ibu investor, mohon maaf sebesar-besarnya karena adanya keterbatasan waktu, kami belum bisa menampilkan semua halaman tampilan dari dashboard dari desktop admin yang telah kami buat. Jadi mungkin kurang lebihnya seperti ini. Mohon maaf dan terima kasih. Dan mungkin untuk lebih lanjutnya dapat bertemu kami di hari Kamis pukul 12 siang. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.